Hai guys, jadi di sini aku akan membuat tutorial bagaimana sih cara membuat ataupun menampilkan pertanyaan dari sosok anonim. Seperti di perkuliahan, banyak kasus mahasiswa malu ketika mereka ingin memberikan pertanyaan, entah itu malu karena takut dijudge atau takut dikira pertanyaan yang diberikan terasa tidak masuk akal. Maka dari itu, Google menyiapkan fasilitas bagaimana kita bisa bertanya secara anonim tanpa memberitahu identitas kita. Jadi, kalau kamu ingin tahu bagaimana caranya, yuk silahkan simak tutorial dari aku. Oh iya, aku juga mau mendisklaimer, selain untuk menggunakannya sebagai memberikan pertanyaan dalam bentuk anonim, fitur ini juga bisa kita manfaatkan ketika kita ingin mengkritik sesuatu. Kayak misalnya kita mau mengkritik sesuatu tapi kita takut atau nggak mau identitas kita diketahui orang gitu ya. Jadi kita bisa kritik yang presentasi menggunakan fitur ini gitu guys. Oke, tanpa basa-basi kita masuk saja ke tutorialnya. Jadi yang pertama tentu aja kita buka yang namanya slideshow yang ada di Chrome situ ya kan. Karena aku di sini nggak punya PPT yang aku buat dari slide, maka aku pakai template yang sudah tersedia saja. Aku pilih box report. Nah, ketika tampilannya sudah selesai, nanti bakalan muncul beberapa notifikasi yang biasanya muncul sebagai pengguna baru ya. Kita silang-silangkan saja. Ini kita silang. Baru di sebelah bagian slideshow ada tanda panah kecil yang mengarah ke bawah, itu yang aku lingkarin. Kita pencet dan kita pilih option presenter view. Tuh, ini aku nunjukin beberapa opsi yang ada, tapi tetap kita pilih presenter view. Nah, di present view ini ada beberapa tampilan seperti jam dan lain-lain, tapi yang kita pilih itu cukup di bagian audience tool karena fiturnya ada di situ ya. Kita pilih audience tool, kita pencet start now. Terus ya udah kita tunggu saja dia loading sampai akhirnya muncul yang namanya nih question appear here gitu. Cuman karena di sini aku menggunakan email sekolah, email kampus, jadi situ ada aturan apakah pertanyaan ini bisa diterima oleh semua orang atau hanya seseorang yang memakai email kampus juga, dan aku memilih semua orang bisa. Nah, setelah itu nanti di bagian PPT kita akan muncul yang namanya link. Nah, kalau misalnya kita sebagai orang yang ingin memberikan pertanyaan, kita cukup mengetikkan kode atau link yang tersedia di atas. Kayak kita bisa buka dari Chrome, Google, atau apapun. Nah, di sini aku mencoba menggunakan handphone aku mengetikkan kode itu. Nanti ketika pertanyaannya sudah dibuat, akan muncul di presenter view itu. Kita tunggu saja ya. Oke, kita tunggu. Masih kita tunggu. So fun. Nah, ini tuh pertanyaan yang aku berikan, pertanyaan random saja. Nah, kalau kita sebagai orang yang mempresentasikan ingin menunjukkan pertanyaannya, kita cukup pilih bagian itu yang tulisannya present. Kita pencet itu, nanti dia otomatis akan muncul di PPT kita. Tuh kan? Langsung muncul tuh guys. Gitu caranya. Tapi nggak semua pertanyaan bisa kita munculkan. Cukup pertanyaan yang kita pencet present aja. Oke. Nah, di sini selain aku memberikan sudut pandang dari orang yang berpresentasi, aku juga akan memberikan sudut pandang dari sosok yang ingin memberikan pertanyaan. Nah, ini dia. Di situ tadi aku pencet linknya. Nah, beginilah tampilannya. Terus di situ kita bisa milih nih, apakah kita mau menunjukkan nama kita atau kita mau sebagai anonim saja. Di
Di situ aku pilih sebagai sosok anonim, jadi aku centangkan dan otomatis nama aku bakalan hilang. Kayak tem gitu. Oke. Nah, itu aku kirim pertanyaan aku, submit, dan nanti juga akan muncul nih di option tampilan sosok yang berpresentasi gitu. Nih tuh, kita present lagi dan pertanyaannya bakalan muncul guys. Jadi itu saja tutorial dari aku, semoga bermanfaat buat mahasiswa ya. Semoga, karena sebagai mahasiswa juga kadang saya malu ingin bertanya, jadi menurut saya fitur ini sangat amat bermanfaat. Thank you. Dan jujur aku betul-betul berharap ada yang menggunakan fitur ini ya, karena ini penting banget